Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi 10 tentang sistem digital. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian flip-flop oleh saya Muhammad Iqbal dan Pak Asep Wasid. Pada sesi ini kita akan membahas tentang rangkaian flip-flop, di mana pada sesi ini mahasiswa diharapkan memahami konsep komponen flip-flop pada sistem digital, karakteristik flip-flop pada sistem digital, dan macam-macam komponen flip-flop pada sistem digital. Komponen flip-flop dibangun dari beberapa komponen NAND yang disusun sedemikian rupa sehingga ada hubungan antara output dengan input seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kita perhatikan bahwa di sini ada dua buah gate, yaitu gate untuk X dan gate untuk Y. Keluaran dari gate ini yaitu kita sebut sebagai QN, itu menjadi input buat gate Y. Dan keluaran dari gate Y kita sebut sebagai QN NAT, itu menjadi input buat gate X. Lalu secara garis besar atau kita gambarkan sebagai sebuah black box flip-flop yang terdiri dari dua buah input X dan input Y dan dua buah output yaitu P dan Q. Kalau kita perhatikan di sini, misalkan kita membuat tabel kebenaran untuk flip-flop ini, nilai P itu akan berharga 1, maka input X berharga 1. Sehingga Y harus sama dengan 1, dengan demikian maka Q harus berharga 0. Jika kita buat tabel kebenarannya X dan Y, ya bisa kita buat seperti ini. Kondisi 00, 01, 10, dan 11. Pada saat kondisi X sama dengan 0, ya, jadi pada saat untuk kasus pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada kasus pertama, nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan di sini X-nya 0, maka 0 nilai Q-nya setelah Q kemudian itu adalah 0 dikalikan Q N NAT. Dinatkan. Ya, karena keluaran ini adalah keluaran dari NAND. Jadi berapapun dikalikan dengan 0 adalah 0, dinatkan menjadi 0 dinatkan menjadi 1. Maka nilai Qn-nya adalah 1. Ya, untuk Qn-nya adalah 1. Lalu nilai dari untuk yang gate-nya, untuk gate X, untuk gate Y, nilai Qn plus 1-nya adalah 0 dikalikan Qn dinatkan. Jadi berapapun nilai 0 dikalikan Q dinatkan adalah bernilai 0 dan dinatkan menjadi nilainya 1. Ya, jadi nilai 1 dan 1. Pada kondisi ini kita bisa simpulkan bahwa ini bertentangan dengan konsep NAT, ya, atau komplement. Maka pada saat kondisi ini kita bisa simpulkan bahwa untuk kondisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu tidak digunakan. Lalu kemungkinan kedua saat X-nya 0 dan Y-nya adalah 1. Ya, pada saat X-nya 0 dan Y-nya 1,
Kita bisa tuliskan seperti ini. Untuk kondisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Pada get X, itu keluarannya adalah Qn plus 1 atau Qn kemudian yang keluarannya setelah eh, keluar di sini adalah 0 dikalikan dengan Qn nat dinatkan, yaitu bernilai 0 dinatkan atau bernilai 1. Ya, jadi keluaran di sini adalah bernilai 1. Lalu untuk get Y, Qn plus 1-nya adalah sama dengan 0 dikalikan dengan Qn 1 dikalikan dengan Qn dinatkan. Karena nilai Qn-nya keluarannya di sini adalah 1, maka 1 dan 1 dinatkan menjadi 0. Kemudian kondisi ketiga, X-nya adalah 1 dan Y-nya sama dengan 0. Bisa kita tuliskan pada get X itu Qn plus 1-nya sama dengan 1 dikalikan dengan Qn nat dinatkan. Cuma kita cuma tidak tahu nilai Qn-nya berapa, maka kita pindah dulu ke get Y. Qn plus 1 sama dengan 0 dikalikan dengan Qn dinatkan. Berapapun yang kita kalikan dengan Qn adalah 0 dinatkan menjadi 1. Ya, keluaran dari Y ini Qn natnya adalah 1. Jadi kita bisa gantikan Qn natnya dengan 1 jadi 1 kali 1 dinatkan atau sama dengan 0. Ya. Ya, Qn1 atau ini bisa saya tuliskan untuk Qn plus 1-nya, lalu ini Qn plus 1 natnya. Ya, Qn plus 1-nya untuk 01 tadi 10, yang ini 01. Lalu kemungkinan keempat, yaitu saat kondisi X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Yang kita bisa tuliskan X-nya itu di get X saat bernilai 1, ya. X bernilai untuk nilai Qn plus 1-nya sama dengan 1 dikalikan Qn dinatkan, lalu kita natkan. Cuma Qn-nya kita belum tahu berapa. Lalu kondisi Y-nya, Qn plus 1-nya adalah sama juga 1 dikalikan Qn. Cuma Qn-nya kita tidak tahu apa. Jika saya sederhanakan untuk persamaan atas, 1 kalikan Qn dinatkan adalah Qn nat. Dinatkan menjadi Qn. Dan untuk 1 dikalikan Qn adalah Qn dinatkan. Ya, jadi pada saat kondisi ini bisa saya bilang bahwa kondisi Qn plus 1-nya adalah Qn atau nilai Qn yang lama. Lalu untuk Qn nat, untuk yang Qn plus 1 nat itu adalah Qn nat. Atau bisa saya bilang juga bahwa Qn ini bergantung
pada saat nilai X dan Y-nya bernilai 1, nilainya tetap adalah nilai Qn yang lama. Untuk Qn plus satunya yang ini, yang nilai P atau Qn, itu adalah Qn. Yang keluaran Q atau Qn plus 1 NAT itu adalah Qn NAT. Jadi ada beberapa komponen flip-flop yang terdiri beberapa tipe, yaitu flip-flop D, flip-flop T, flip-flop SR, dan flip-flop JK. Ya, flip-flop D ini kita sering sebut juga one bit memory. Ini flip-flop T ini inverter memory. Dan flip-flop C SR atau kita sebut dengan flip-flop set reset. Lalu flip-flop JK ini adalah flip-flop kombinasi. Kita lihat flip-flop D flip-flop ya, di mana flip D flip-flop sebenarnya menyimpan flip-flop data yang atau bit-bit yang disimpan gitu ya pada tiap clocknya. Ya, jadi kalau misalkan datanya masuk adalah 0, maka dia akan terus bernilai 0 pada tiap clock cycle-nya. Tetapi kalau misalkan nilainya 1, maka dia akan menyimpan 1 terus. Atau bisa dibilang seperti sifat switching ya. Dia latch dan unlatch. Kalau kita kasih 0, dia tidak akan keluar sinyal. Begitu kita kasih 1, dia akan latching terus, akan nyala terus. Dia pada sirkuit D flip-flop itu terdiri dari clock, hmm, yaitu timing, biasanya berupa bit-bit pulsa. Tiap-tiap bit pulsa akan mendeteksi apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, maka dia akan menyimpan nilai sebelumnya. Dan data, yaitu D. Jadi si, jadi perubahan data itu dilakukan di kaki D. Lalu keluaran dari D flip-flop itu ada Qn dan not Qn. Jadi kalau datanya masuknya 1, Qn bernilai 1 dan not Qn bernilai 0. Dan demikian sebaliknya. Ya, jadi untuk sirkuitnya sendiri di D flip-flop itu eh, seperti sebenarnya merupakan perangkat set reset. Cuma set reset eh, kaki set dan resetnya digabung jadi satu. Dengan perbedaan di kaki resetnya itu data pin datanya itu diinvertkan atau dinatkan ya. Jadi ini adalah sama dengan inverter seperti yang kita pelajari di sesi sebelum UTS. Komponen D flip-flop itu seperti IC 7474 ya, biasanya ada kaki pre-nya, biasanya apa namanya setup gitu ya, persiapannya gunakan IC kaki pre. Jadi selama kakinya ini tidak low gitu ya, tidak di set low, dia tidak akan menyimpan memori gitu ya. Lalu ada clear, ada pin data. Ya, jadi pada IC 7474 ini terdiri dari dua buah D flip-flop. Ya, jadi ada pin clear ini untuk mereset ya sebenarnya, mereset datanya supaya datanya mulai dari nol lagi. Pada rangkaian T flip-flop
Rangkaian T flip-flop ini bisa kita analogikan sebagai sirkuit memori inverter. Jika T-nya bernilai 0, maka dia akan tetap menampilkan nilai bit sebelumnya, atau nilai bit sebelumnya tetap sama. Dan apabila T-nya bernilai 1, maka bitnya akan di flip ya, atau diinversikan. Ini adalah contoh IC flip-flop T flip-flop 7474. Ya, jadi menggunakan dua IC 7474P ya, untuk 7474P. Ya, dia menggunakan kalau kita lihat di sini saat clocknya itu mendeteksi rising edge, ya, rising edge. Jadi ada dua mekanisme deteksi, baik untuk D-flop maupun T-flop maupun flip-flop lainnya. Mekanisme deteksi yaitu rising edge dan falling edge. Biasanya kalau setiap flip-flop itu ada clocknya. Jadi clock itu pulsa gitu ya, seperti ini. Dengan periode yang biasanya tetap. Jadi mekanisme deteksinya bisa rising edge, yaitu pada saat dari low ke high, yaitu yang ini. Ini semua adalah rising edge. Jadi dia akan melakukan snapshot atau pembandingan itu pada saat titik tersebut. Lalu ada juga kondisi falling edge. Kalau saya gambarkan di sini, falling edge itu saat clocknya dari high to low. Ya, ini adalah falling edge. Pada saat falling edge itu dia mendeteksi atau melakukan snapshotnya pada saat tersebut ya. Jadi saat clocknya berubah dari high to low. Ya, contoh di sini saat kaki PR-nya 1 dan clear-nya 1 atau ditekan dan clock-nya bernilai 1 atau dari low to high, ini adalah rising edge. Ya, jika datanya bernilai 1, maka output key-nya bernilai 1 dan NAT key-nya bernilai 0. Jika PR-nya 1 dan clear-nya 1, hanya clock-nya rising edge dan datanya adalah 0, maka output-nya adalah 0 dan key NAT-nya juga bernilai 1. Lalu pada saat PR-nya 1, clear-nya 1, clock-nya 0, maka tidak peduli mau datanya apapun, akan keluarannya adalah nilai key sebelumnya, ya, key di awal. Ya, atau dalam kata lain, dia akan mempertahankan nilainya dengan nilai sebelumnya saat dia menyimpan terakhir kali. Ya, T flip flop bisa dibuat dari JK flip flop atau D flip flop.
Ya, jika dibuat dari JK flip flop, maka dia inputan J dan K-nya di wiring menjadi satu, ya, menjadi T flip flop. Dan clocknya tetap gitu ya. Atau bisa juga dengan menggunakan D flip flop dengan pengecualian ya, outputnya dari key-nya, yang key-nya itu digabungkan dengan input dari gate XOR, lalu gate XOR satunya itu dihubungkan dengan input T ya, atau input D-nya data ya, datanya misalkan kita ganti dengan T, atau kita sebenarnya cuma ganti label saja dengan dari D ke T ya. Cuma di sini kita kasih gate XOR, lalu outputan dari XOR ini kita masukkan ke gate D-nya. Kemudian adalah SR flip-flop, atau lebih tepatnya disebut dengan set clock set reset flip-flop. Kenapa set reset flip-flop? Karena di sini ada clocknya ya. Jadi ada clock membuat pulsa gitu ya. Lalu untuk sinkronisasi, karena di sini ada dua buah gate yang harus dideteksi, yaitu gate S dan gate R. Jadi saat gate-nya S di sini bernilai 0, R-nya bernilai 0, maka keluarannya di sini adalah nilai Qn sebelumnya. Ya, nilai Qn sebelumnya. Nilai Qn sebelumnya ya, kalau set reset. Kalau misalkan nilai sebelumnya adalah 0, maka di sininya juga 0. Lalu kalau misalkan setnya 0 dan resetnya 1, maka dia akan mereset atau membalikan ya. Kalau misalkan sebelumnya nilai Qn-nya bernilai 1, saat resetnya kita tekan, maka dia akan jadi 0 ya, berapapun itu. Kalau 0 tetap 0 gitu ya. Kalau nilai 1 menjadi 0. Lalu kalau setnya bernilai 1 dan resetnya bernilai 0, maka seperti kita menekan switch ya. Jadi switch S-nya itu akan bernilai 1 ya. Sorry, outputnya akan bernilai 1 ya. Atau bisa kita bilang juga setnya ini sebenarnya adalah datanya ya. Datanya adalah dari setnya. Resetnya ini adalah untuk mereset ya, mereset si flip-flop ini untuk kembali lagi ke nol gitu ya. Jadi berapapun, eh, tapi ada kondisi, yaitu yang tidak diperbolehkan saat kita menekan set saat setnya bernilai 1 dan resetnya bernilai 1, maka dia akan kita bilang dengan kondisi yang tidak diperbolehkan, atau artinya tidak menentu ya. Pada saat nilainya tidak menentu, ya jadi nilainya nanti akan eh, berubah-ubah ya, nilai key dan not key-nya di sini. Menjadi nilai yang tidak menentu. Ini adalah sirkuitnya. Jadi eh, 4 buah NAND gate, di mana seperti kita lihat ini adalah sirkuit dari flip-flop standar atau flip-flop dasar ya. Lalu digabungkan dengan eh, 2 buah NAND gate, di mana kedua dari inputan NAND gate itu dihubungkan dengan clock.
Ya, ini adalah IC dari SR flip-flop yaitu 74279, yaitu terdiri dari empat buah rangkaian flip-flop, ya, rangkaian clock flip-flop, ya. Jadi selalu ada eh ya, ini kebetulan di sini adalah latch flip-flop, ya. Ini rangkaian flip-flop sederhana, ya, rangkaian flip-flop sederhana yang tanpa clock, ya. Jadi kondisinya dia bersifat seperti eh, memori, di mana S1, S2 di sini adalah contoh kakinya S1. Jadi ada, jika S1 dan S2 keduanya low dan resetnya adalah low, maka outputnya adalah high. Lalu jika S1, ya, S1 low, nilai S2-nya itu don't care apakah high atau low, dan nilai di tombol resetnya ditekan, maka outputnya adalah high. Dan selama nilai resetnya itu bernilai high, nggak, tidak peduli apakah S1-nya itu don't care apakah high atau low, dan nilai S2-nya adalah low, maka akan selalu bernilai high. Dan jika kedua-duanya bernilai high, S1 dan S2, dan resetnya bernilai low, maka dia akan bernilai low. Dan apabila semuanya itu S1, S2 itu adalah high dan resetnya adalah high, maka nilai yang muncul adalah no change atau tidak berubah. Lalu ada JK flip-flop, ya. JK flip-flop ini merupakan eh, flip-flop kombinasi. Kalau nilai J-nya adalah 0 dan K-nya adalah 0, maka nilai QN yang keluar itu adalah nilai QN sebelumnya yang masuk sebelum ini, ya. Misalkan QN-nya adalah sebelumnya masuknya adalah 1, sorry, keluarannya adalah 1, gitu, ya, dan eh disimpan di dalam JK flip-flop ini, maka jika J-nya dan K-nya 0, maka keluarannya adalah nilai bit yang sebelumnya. Kalau J-nya 0 dan K-nya 1, maka nilainya adalah 0. Jika J-nya 1 dan K-nya adalah 0 adalah 1. Dan jika J dan K-nya bernilai 1, maka bernilai adalah nilai sebelumnya yang diinvertkan. Ya, jadi kalau JK-nya itu bernilai 1 lalu kita gabung, gitu, ya. Kan jika J-nya keduanya adalah 1, itu, ya, maka dia akan jadi T flip-flop. Ini adalah sirkuitnya menggunakan dua buah NAND gate 3 input. Ya, salah satu dari kedua NAND gate ini kita hubungkan dengan clock. Dan selebihnya itu mirip dengan sirkuit flip-flop, ya. Ya, ini adalah IC untuk JK flip-flop, IC 7476. Dan ini adalah eh, tabel kebenarannya, ya. Jadi kalau misalkan low, maka dia keluarannya adalah nilai sebelumnya, dan kinatnya adalah nilai sebelumnya dinatkan. Lalu kalau high low, nilai
key-nya adalah high dan Q naught-nya adalah low. Kalau low high jadi nilai keluarannya jadi key-nya adalah low dan Q naught-nya adalah high. Dan high high itu adalah nilai sebelumnya diinversikan atau Q0 dinatkan, yang ini jadi Q0 yang tidak dinatkan. Ini adalah tabel diagram time diagram atau tabel diagram waktu. Ya, ini adalah time diagram atau diagram waktu. Ya, jadi pada contoh ini adalah D flip-flop ya. Ini contoh tabel diagram waktu ini menggunakan rising edge detection. Ya, rising edge detection itu kita lihat clocknya dari low to high ya. Jadi kalau kita gambar garis putus-putus ini adalah titik dia mengambil snapshotnya. Kita lihat contohnya di sini. Pada saat kondisi yang ini, kondisi satu yaitu rising edge pertama. Kalau kita gambarkan ke bawah sini sampai sini, datanya bernilai satu dan clocknya bernilai satu. Ya, pada saat datanya bernilai satu, jadi setelah ini dia akan snapshot disimpan dalam memorinya Vplop. Dan untuk berikutnya dia akan mengubah nilainya menjadi satu ya, menjadi satu. Sampai ke rising edge detection berikutnya. Lalu pada saat rising edge kedua, ini bernilai satu ya, karena bernilai satu maka dia akan menyimpan lagi sampai bernilai satu pada sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi rising edge berikutnya. Kita lihat lagi di sini, ini bernilai satu. Berarti dia akan bernilai satu sampai ke rising edge berikutnya. Di sini kita lihat ya pada titik keempat atau rising edge keempat, di sini tegangannya berubah menjadi 0. Jadi untuk selanjutnya dia akan bernilai 0 untuk titik selanjutnya. Dari sini nilainya akan 0 sampai rising edge berikutnya. Lalu di titik berikutnya yaitu di 5, dia mendeteksi 0 maka dia akan menyimpan 0 untuk rising edge, sampai rising edge berikutnya. Kita lihat di 6 ya, di 6 di sini. Di 6 sini 0 lagi berarti dia harusnya 0 lagi sampai rising edge berikutnya. Lihat lagi di sini ternyata 1 maka dia akan menyimpan nilai 1 menjadi 1 nilai rising edge berikutnya. Ya, di sini Anda diralat dikit ya, ini bukan ya, yang benar itu seperti ini. Ini untuk D flip-flop, makanya D flip-flop itu dibilang sebagai one bit memory ya. Lalu diagram alir berikutnya adalah untuk T flip-flop ya. T flip-flop ini dia akan bernilai menginversikan nilai bit sebelumnya ya. Kalau jadi kita lihat di sini menggunakan teknik yang sama, deteksi rising edge atau rising edge detection, yang kita perhatikan pada saat tiap rising edge. Mulai dari rising edge pertama nilainya 1, maka untuk berikutnya itu akan dari 1 akan berubah menjadi 0 ya.
akan dari 1 berubah menjadi 0 sampai ke deteksi rising edge berikutnya. Kita lihat lagi di sini. Di sini bernilai 1 maka dan sebelumnya bernilai 0 maka pada saat ini diinvertkan lagi ya menjadi 1 untuk sampai dengan rising edge berikutnya. Lalu kita lihat lagi di 3 gitu ya. Ini adalah 0 ya. Kalau 0 maka dia akan dibiarkan tetap ya. Biarkan jika 0 dia akan dibiarkan tetap ya menjadi nilai sebelumnya. Jadi pada saat di sini dia akan tetap disimpan yaitu ternyata sebelumnya adalah bernilai 1. Maka dia akan tetap bernilai 1 sampai dengan rising edge berikutnya. Kemudian pada saat bernilai 4 ya, pada saat rising edge keempat bernilai 1 maka jika bernilai 1 maka nilainya akan diinvertkan menjadi kebalik menjadi apa namanya kalau menjadi inversi dari nilai sebelumnya. Sebelumnya bernilai high maka kita inversikan menjadi low sampai dengan deteksi berikutnya. Kita lihat ternyata ini 1 lagi berarti kita invertkan. Sebelumnya adalah low berarti kita invertkan menjadi high sampai ke sampai ke deteksi berikutnya. High lagi ya. High lagi berarti kita invertkan ke low gitu ya sampai ke deteksi berikutnya. Ternyata di sini high lagi atau 1 lagi maka diinvertkan ke deteksi sampai ke high sampai ke deteksi berikutnya. Ya jadi begitu ya untuk T-flop. Kalau nilai T-nya itu 0 maka tidak diinversikan. Kalau bernilai 1 atau high itu maka diinversikan. Selanjutnya adalah contoh dari set and reset ya. Pada saat set and reset, jadi ada 2 latch di sini yaitu set dan reset. Kita lihat di sini saat setnya 0, resetnya 0, maka nilai yang muncul adalah nilai sebelumnya. Jika setnya 0 dan resetnya 1, maka dipaksa menjadi 0. Kalau setnya 1 dan resetnya 0, maka dipaksa menjadi 1. Dan jika kedua-duanya set reset adalah 1, maka ini undetermined atau tidak tidak digunakan ya. Tidak berubah ya, tidak konstan atau berubah-ubah atau berubah nilainya ya atau biasanya tidak kondisi terlarang ya, bisa dibilang juga kondisi terlarang. Ya, nilainya akan jadi on off nggak beraturan ya. Kita lihat di sini sama juga dengan rising edge detection. Jadi kalau soalnya rising edge yang kita lihat adalah ini ya. Kalau falling edge berarti yang ini kita lihat. Ya, ini falling edge ya. Kalau di soalnya begitu. Kalau rising edge misalkan dari low ke high kita lihat ya saat rising edge pertama ya ini nilai setnya 1, nilai resetnya 0. Nilai setnya 1, nilai resetnya 0. Maka nilainya dipaksa menjadi 1 ya, menjadi 1. Sampai ke deteksi berikutnya. Kita lihat lagi di rising edge kedua.
Nilainya satu, ini nol, maka dipaksa menjadi satu, maka terus bernilai satu sampai deteksi berikutnya. Lalu di sini kita lihat dia bernilai setnya bernilai satu, resetnya bernilai satu, maka kita paksa menjadi satu sampai deteksi berikutnya. Lalu di sini kita lihat setnya nol, resetnya satu, maka dipaksa menjadi nol sampai deteksi berikutnya di 5, ya, di rising edge kelima, setnya nol, resetnya nol, berarti adalah nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya adalah low, ya. Maka nilai sebelumnya adalah low. Jadi kita tetap ke low sampai deteksi berikutnya. Di ini 6, setnya adalah satu, resetnya adalah nol, ya. Satu, nol, ya. Ini nol, nol. Ini nol, satu. Ini satu, nol. Satu, nol. Satu, nol. Ya. Setnya satu, nol, maka kita memaksa menjadi satu, ya, menjadi satu, dan seterusnya. Kemudian JK flip flop, ya. JK flip flop kombinasinya kalau J-nya nol, K-nya nol, maka dia menjadi nilai sebelumnya. Kalau nol satu dipaksa menjadi nol, kalau satu nol, atau kalau satu nol dipaksa menjadi satu, kalau dua-duanya satu, maka dipaksa menjadi inversi dari nilai sebelumnya. Kita lihat, ya, ini sama rising edge detection. Ya, kita lihat di sini deteksi pertama satu, J-nya itu satu, K-nya adalah satu, gitu ya. Di sini satu dan satu, maka nilai sebelumnya yang diinversikan. Kalau nilai sebelumnya adalah satu, maka di titik ini itu diinversikan menjadi low, ya, sampai ke deteksi berikutnya. Kita lihat lagi di sini, ini satu, gitu ya, satu dan satu inversikan lagi, berarti dari low, ya, dari low ke high, ya, jadi ke high sampai ke deteksi berikutnya. Di sini lagi ini adalah nol dan ini adalah satu, J-nya nol, dan K-nya satu, nol dan satu berarti dipaksa menjadi nol. Ya, dipaksa menjadi nol sampai deteksi berikutnya. Di sini adalah satu, ini adalah satu, berarti dipaksa untuk diinversikan. Sebelumnya adalah low, ya, maka kita inversikan menjadi dari low to high, ya, low to high sampai deteksi berikutnya. Lalu di sini adalah satu dan satu lagi, gitu ya. Berarti kita disuruh inversikan lagi. Inversikan dari high to low, gitu ya. Ya, sampai ke titik berikutnya atau deteksi berikutnya. Di sini satu, di sini satu, ya. Ya, di sini satu, J-nya satu, K-nya satu. Berarti kita harus menginversikan lagi nilainya. Berarti dari sebelumnya low kita inversikan lagi menjadi high, ya. Ya, jadi nilainya jadi high lagi. Ya, ini untuk JK. Ya, dan seterusnya. Begitulah untuk pembuatan timing diagram, ya, dan eh, untuk mengetahui bagaimana eh, flip-flop ini bekerja. Jadi flip-flop ini tidak murni hanya nol dan satu, tetapi juga ada timing di situ yang bermain, ya.
Makanya di sini setiap flip-flop itu biasanya dikombinasikan dengan adanya clock ya. Jadi kesimpulan dari bahasan di atas ya, jadi rangkaian flip-flop dibagi menjadi empat macam: D flip-flop, T flip-flop, SR flip-flop, JK flip-flop. D flip-flop ini one bit memory, ingat kembali. Intinya dia menyimpan bit sebelumnya ya dan mempertahankan bit sebelumnya eh, selama tidak ada perubahan ya. Lalu ada T flip-flop ya. T flip-flop ini inverter ya, memori inversi, memori inverter ya, memori inverter ya. Dia membalikan apapun yang saat dia bernilai saat saat T-nya bernilai nol ya, dia tidak dia tetap ya, tetap Qn-nya. Kalau nilai T-nya itu bernilai satu, maka Qn-nya diinversikan. Qn-nya diinvertkan gitu ya. Ya, Qn plus satunya diinvertkan. Ya, jadi Qn tetap gitu ya. Ya, ini untuk Qn plus satunya. Ya, Qn berikutnya itu pada jika T-nya bernilai nol, maka dia akan tetap adalah nilai sebelumnya. Kalau T-nya bernilai satu, maka nilainya itu diinversikan ya, nilai berikutnya diinversikan ya untuk memori inverter. Lalu untuk SR flip-flop ya, SR flip-flop itu ada eh, kondisi 00, dia tetap ya, memori memori juga memori outputnya tetap nilai tetap pada nilai sebelumnya. Lalu kalau selama tombol kalau kalau tombol reset ditekan, mau bagaimanapun nilai nilainya akan berubah ya, reset ditekan gitu ya. Nilainya akan outputnya akan terus bernilai nol. Kalau setnya ditekan, nilainya bernilai satu, dan kondisi set reset ditekan atau high gitu ya, atau set reset high, ini mungkin lebih tepatnya kondisi high aja ya. Set dan reset high, maka ini adalah kondisi forbidden ya, atau tidak boleh. Lalu kemudian JK flip-flop, yang perlu diingat itu kondisi 00, J-nya 0, K-nya 0. Ini nilainya adalah nilai nilai memori atau nilai sebelumnya, nilai Qn sebelumnya, atau saya bilang Qn saja. Qn plus satunya adalah Qn sebelumnya, atau Qn sesudahnya adalah Qn sebelumnya gitu ya.
atau key end pada saat dideteksi gitu ya. Key end dideteksi. Kalau J-nya 0, K-nya 1, maka dia akan menjadi 0. Jika J-nya 1, K-nya 0, maka dia akan dipaksa menjadi 1. Dan jika dua-duanya 1, maka dia akan menjadi inversinya ya. Qn plus 1 adalah Qn NAT ya. Jadi pada saat dideteksi nilai Qn-nya itu diinversikan pada saat J dan K-nya bernilai 1. Rangkaian flip-flop, sifat program dan kegunaan masing-masing itu sering digunakan untuk saklar atau switching, sedangkan T, JK, dan set reset sering digunakan untuk memori. Pada komponen flip-flop yang harus diperhatikan adalah tipe IC, konfigurasi komponen, dan tabel kebenarannya. Dan ini adalah daftar pustakanya. Ya, begitulah untuk sesi ke-10 ini tentang flip-flop. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.